Bagi masyarakat Sunda atau yang tinggal di Jawa Barat, nama Siliwangi merupakan nama yang sangat populer di tanah Pasundan. Bahkan telah menjadi figur yang melekat kuat dalam alam pikir masyarakat Sunda. Catatan historis paling awal dari Prabu Siliwangi tercatat pada tahun 1581 Masehi. Akan tetapi sejarah pun kian samar dikarenakan lenyapnya rekaman sejarah tersebut dan semakin kabur oleh perkembangan zaman. Sehingga sekarang ini sosok sang legenda tersebut semakin terselubung misteri antara mitos dan realita. Saya Wisnu Dwion untuk Jadi Gini Indonesia. Inilah sosok sang legenda tanah Sunda dari perspektif para generasi muda zaman now dan perspektif akademis. Pernah. Tos Uninga. Pernah. Tentu saya sudah pernah mendengar tentang Prabu Siliwangi. Pernah. Kayaknya dia pahlawan. Pahlawan dari pahlawan orang Sunda gitu. Terbesit sih Maung, gaya aing Maung gitu kah? Ini itu setahu aku dia itu pokoknya cikal bakal awalnya ada tanah Sunda, Tatar Sunda, suku Sunda, Jawa Barat itu awalnya dari beliau. Pemimpin kerajaan Pajajaran Yang punya kerajaan Siliwangi. Pada keyakinan masing-masing, dan kalau menurut saya itu hanyalah sebuah mitos. kayaknya Prabu Siliwangi dia kalau dia pahlawan mah berarti kok kalau ya. Fakta, kayaknya fakta. Kayaknya fakta. Kok kayaknya? Kalau menurut saya keberadaannya sih fakta ya. Jadi bukan sesuatu yang imajiner. Tentu Prabu Siliwangi itu ada pada zaman dahulu gitu. Fakta. Kayaknya. Kayaknya. Ya, ini menarik ya menjawab pertanyaan ini, pertanyaan tentang siapa itu Prabu Siliwangi, kemudian mengapa namanya masih terus sering terdengar, dengan kata lain direproduksi dalam sistem komunikasi maupun sistem sosial masyarakat di Jawa Barat, khususnya untuk etnis Sunda. Untuk pertanyaan pertama ini sangat menarik karena begini, sejauh yang saya tahu para sejarawan itu berbeda pendapat untuk mendefinisikan siapa itu Prabu Siliwangi. Jadi saya bukan seorang sejarawan, tapi saya cukup tahu dalam bidang sejarah ada silang pendapat tentang siapa itu Prabu Siliwangi atau tokoh mana yang dirujuk sebagai Prabu Siliwangi. Kalau kita buka-buka buku-buku sejarah SMA, misalnya sejarah anak-anak di sekolah, pada umumnya hampir semua buku sejarah yang populer itu menisbatkan nama Prabu Siliwangi kepada Prabu Sri Baduga Maharaja. Jadi Sri Baduga Maharaja ini Raja Sunda yang berkedudukan di Galuh. Dia memerintah antara tahun 1482 sampai dengan tahun 1521 kalau saya tidak salah. Nah, ini menjadi pendapat yang paling populer, pendapat ini bahwa Sri Baduga Maharaja itu adalah Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja ini juga adalah ayah handa dari Pangeran Kian Santang. Jadi Pangeran Kian Santang ini menjadi sangat terkenal karena dia sering dianggap sebagai tokoh inti kerajaan Sunda pertama yang memeluk agama Islam dan kemudian menjadi semacam altering moment ya, momen yang membuat mayoritas masyarakat Sunda itu berpindah agama menjadi Islam pada sekitar abad ke-16. Nah, tapi di luar pendapat yang populer ini ada pendapat kedua yang juga tidak kalah populer, dan untuk pendapat kedua ini saya bisa menjelaskannya dari perspektif disiplin yang saya geluti karena kebetulan saya seorang linguis. Jadi saya bisa menjelaskan ini dari perspektif onomastika, terutama untuk aspek antroponimi ya, pembentukan nama. Mengutip kata-kata dari Profesor Ayat Rohaidi, seorang sejarawan dari Universitas Pajajaran, beliau meyakini bahwa yang namanya Prabu Siliwangi itu bukan satu orang, jadi bukan hanya Sri Baduga Maharaja. Beliau merujuk kepada deskripsi dalam naskah Wangsakerta ya. Jadi naskah Wangsakerta ini sebuah naskah sejarah yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta dari Kerajaan Cirebon. Jadi Pangeran Wangsakerta di situ dalam naskah Wangsakerta itu tidak pernah menjelaskan siapa itu Prabu Siliwangi. Nah, karena
hal tersebut, maka Profesor Ayat Rohaidi membuat analisis yang menurut saya sangat bagus kalau dilihat dari perspektif antroponimi. Jadi beliau meyakini bahwa yang namanya Prabu Siliwangi itu bukan hanya Sri Baduga Maharaja, tapi ada 8 raja Sunda yang disebut Prabu Siliwangi. Ini merujuk kepada dua kata yang membentuk kata Siliwangi itu, jadi silih dan wangi. Jadi silih itu pengganti dan wangi ini merujuk kepada Prabu Wangi. Prabu Wangi itu nama lain dari Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana ini Raja Sunda yang memerintah antara tahun 1340 sampai dengan 1357 kalau saya tidak salah. Nah, Prabu Linggabuana ini adalah Raja Sunda yang meninggal dalam pertempuran Bubat di desa Bubat di Jawa Timur karena ada silang pendapat antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit pada waktu itu. Dan dalam tradisi orang Sunda banyak yang meyakini bahwa saat beliau meninggal darahnya mengalir, itu darahnya itu wangi atau harum, maka beliau dijuluki sebagai Prabu Wangi. Nah, turunan-turunannya ini yang 8 orang ke bawah ini yang disebut sebagai Prabu Siliwangi. Jadi ada 8 Prabu Siliwangi di situ dalam perspektif Profesor Ayat Rohaidi ini. Dan ini ada bandingannya sebetulnya. Jadi Profesor Ayat Rohaidi juga membandingkan ini dengan sebutan Brawijaya ya kalau di kerajaan Majapahit. Jadi ada Brawijaya 1, Brawijaya 2 dan seterusnya. Jadi Brawijaya ini juga berasal dari dua kata Bre ya dan Wijaya. Jadi Bre itu keturunan, Wijaya itu merujuk pada Raden Wijaya, pendiri dari kerajaan Majapahit. Nah, jadi beliau menggunakan analogi yang sama untuk mendefinisikan nama Prabu Siliwangi. Jadi dengan kata lain mungkin 8 raja ke bawah dari Maharaja Prabu Linggabuana itu mungkin termasuk diantaranya Prabu Niskala Wastu Kencana, Prabu Dewa Niskala, termasuk Sri Baduga Maharaja sendiri dan beberapa raja lainnya yang saya tidak ingat siapa saja. Nah, itu ya untuk menjawab pertanyaan pertama, siapa itu Prabu Siliwangi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, mengapa namanya masih terus terdengar dalam hasanah percakapan orang Sunda misalnya, atau juga kita sering melihat namanya diabadikan dalam nama jalan. Jadi saya melihat Prabu Siliwangi ini semacam simbol ya, simbol pride dari orang Sunda sendiri. Kalau kita lihat ini terus direproduksi dalam aspek-aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat Sunda. Sebagai contoh misalnya Kodam di Jawa Barat ini diberi nama Kodam Siliwangi. Kemudian hampir semua kota di Jawa Barat itu memiliki nama jalan Siliwangi. Jadi kalau saya meyakini reproduksi ini terus dilakukan dengan tujuan tertentu, diantaranya untuk melestarikan pride tadi, kebanggaan terhadap jati diri dan entitas sebagai etnis Sunda. Kalau kita lihat bahkan aspek-aspek lain yang terkait dengan Prabu Siliwangi sendiri juga itu sering diabadikan dalam hal-hal yang tergolong populer. Misalnya begini, Prabu Siliwangi ini sering diyakini dia moksa ya atau menghilang di hutan Sancang dan berubah menjadi seekor harimau. Makanya simbol harimau atau dalam bahasa Sunda itu disebut maung juga itu menjadi simbol yang sangat penting dalam kehidupan orang Sunda. Saking pentingnya sampai tim sepak bola dari Bandung, Persib, itu dijuluki Maung Bandung. Kemudian banyak sekali jurus-jurus pencaksilat yang berbasis di Jawa Barat itu diberi nama maung, misalnya Maung Rugai dan lain-lain. Termasuk juga ini diabadikan dalam idiom-idiom orang Sunda atau peribahasa-peribahasa orang Sunda. Misalnya jadi Maung Malang itu untuk mendeskripsikan seseorang atau menyebut seseorang yang sering menghalangi tujuan dan kepentingan orang lain. Saya kira itu saja mungkin.